กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Bala Waga, kelompok bait tentang orang bodoh. Bait 73 dan 74. Bait 73. Asantang bhavamicceya purekaranca bhikkhusu awasesu ca isariyang puja para kule suca. Bait 73 artinya, seorang biku yang bodoh menginginkan ketenaran yang keliru, ingin menonjol di antara para biku, ingin berkuasa dalam wihara-wihara, dan ingin dihormati oleh semua keluarga. Bait 74. Mamewa kata manyantu gihi pabbajita ubho mamewati wasa asu kinca kince sukismici iti
balasa sangkappo icamano cawandati. Bait 74 artinya, biarlah umat awam dan para biku berpikir bahwa hal ini hanya dilakukan olehku. Dalam semua pekerjaan besar atau kecil, mereka menunjuk diriku. Demikianlah ambisi biku yang bodoh itu, dan keinginan serta kesombongannya pun terus bertambah. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 73 dan 74 oleh Buddha Gautama. Kisah Citta, seorang perumah tangga. Citta, seorang perumah tangga, suatu hari berjumpa dengan Mahanamathera, salah seorang dari 5 biku pertama Pancawagya yang sedang berpindah patah, dan mengundang Thera tersebut ke rumahnya. Di sana, ia mendanakan makanan kepada Thera tersebut, dan setelah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Mahanamathera, Citta mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Kemudian, Citta membangun sebuah wihara di kebun mangganya. Di sana, ia memenuhi kebutuhan semua biku yang datang ke wiharanya, dan biku Sudhama tinggal di tempat itu. Suatu hari, 2 orang murid utama Sang Buddha, yang Arya Sariputta dan yang Arya Mahamoggallana, datang ke wihara tersebut. Setelah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Yang Arya Sariputta, Citta mencapai tingkat kesucian anagami. Kemudian, ia mengundang 2 murid utama Sang Buddha tersebut ke rumahnya untuk menerima dana makan esok hari. Ia juga mengundang biku Sudhama, tetapi beliau menolak dengan marah dan berkata, "Kamu mengundangku setelah mengundang 2 biku tersebut." Citta mengulang kembali undangannya, tetapi undangan tersebut ditolak. Walaupun demikian, biku Sudhama pergi ke rumah Citta pagi-pagi keesokan harinya. Ketika dipersilahkan masuk, Sudhama menolak dan berkata bahwa dia tidak akan duduk karena dia sedang berpindah patah. Ketika dia melihat makanan yang didanakan kepada 2 orang murid utama Sang Buddha, dia sangat iri dan tidak dapat menahan kemarahannya. Dia mencaci Citta dan berkata, "Aku tidak ingin tinggal lebih lama di wiharamu," dan meninggalkan rumah tersebut dengan penuh kemarahan. Dari sana, dia mengunjungi Sang Buddha dan melaporkan segala yang telah terjadi. Kepadanya, Sang Buddha berkata, "Kamu telah menghina seorang umat awam yang berdana dengan penuh keyakinan dan kemurahan hati. Kamu lebih baik kembali ke sana dan mengakui kesalahanmu." Sudhama melakukan apa yang telah dikatakan oleh Sang Buddha, tetapi Citta tidak menghiraukan. Maka dia kembali menghadap Sang Buddha untuk kedua kalinya. Sang Buddha mengetahui bahwa kesombongan Sudhama telah berkurang pada waktu itu. Kemudian beliau berkata, "Anakku, seorang biku yang baik seharusnya tidak terikat dengan berkata, 'Ini adalah wiharaku, ini tempatku, dan ini adalah muridku,' dan sebagainya. Dengan berpikir demikian, keterikatan dan kesombongan akan bertambah." Kemudian,
Sang Buddha membabarkan bait 73 dan 74 berikut ini. Seorang biku yang bodoh menginginkan ketenaran yang keliru, ingin menonjol di antara para biku, ingin berkuasa dalam wihara-wihara, dan ingin dihormati oleh semua keluarga. Biarlah umat awam dan para biku berpikir bahwa hal ini hanya dilakukan olehku. Dalam semua pekerjaan besar atau kecil, mereka menunjuk diriku. Demikianlah ambisi biku yang bodoh itu, dan keinginan serta kesombongannya pun terus bertambah. Setelah khotbah Dhamma itu berakhir, Sudama pergi ke rumah Citta, dan pada saat itu mereka dapat berdamai. Dalam waktu tidak berapa lama, Sudama mencapai tingkat kesucian arahat. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang